hingga Bisuro Diwirio itu gurunya dari Minang. Nah, namanya Datuk Rajo Batua dari Paul. Ya, dari Paul. Ya, ngertinya orang Jawa, Datuk Rajo Batua itu hanya orang Rafu. Padahal Datuk Rajo Batua adalah gelar ya Pak. Gelar. Yang mana Datuk Rajo Batua itu banyak sekali. Silat tadi itu kan nanti ujian melahirkan seorang pendekar. Pendekar itu tidak harus hanya pandai berkelahi ya. Salah satu bentuk tali silaturahmi itu adalah Mas Aryo dan kawan yang coba menjemput kembali ya yang tertinggal ya, yang randinya itu terputus, mewarisi silat yang lebih dominan yang diadopsi dari Minangkabau, di mana guru beliau sendiri pernah belajar ke Minangkabau yaitu daerah Kusini, daerah Pawut. Pak Aryo Subroto ini, Bapak, kita ucapkan kembali selamat datang di Sumatera Barat, khususnya di Luanan Bungsu. Bagaimana pandangan Bapak tentang silat di Sumatera Barat atau di Minangkabau? Apakah Bapak dengar atau baca, dan bagaimana membandingkannya dengan daerah Bapak sendiri ini? Jauh-jauh loh Pak, dari Jawa Tengah ini. Ya. Terima kasih Pak dari Sumatera Barat, penulis silat Minang Buya Suherin. Pencak silat tradisi di Jawa Tengah sama seperti di daerah mana-mana mulai terkikis ya. Saya dari aliran pencak silat Setiahati. Setiahati itu pengikutnya sekarang hampir sampai 15 juta di seluruh dunia. Ada di 40 negara. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan kenapa kita datang ke sini adalah bahwa pendiri Setiahati hingga Bisuro Diwirio itu gurunya dari Minang. Gurunya dari Minang, namanya Datuk Rajo Batua dari Paul. Ya, Rajo Batua. Ya. Kemudian jurus original asli dari King Abisuro Diwirio 70% dari Minang, masih menggunakan nama-nama Minang seperti Minangkabau, Sugaralat, kemudian Paung, ya, dan seterusnya. Itu masih menggunakan nama-nama itu yang jurus asli King Abisuro Diwirio. Kemudian Dan itu masih sampai sekarang ya Pak? sekarang dipakai. Dan jadi masalah, mereka hanya bisa menyebut, tetapi nggak tahu Rajo Batua yang mana. Adarannya, kebatinan, spiritual, pencaknya bagaimana? Tidak ada yang tahu. Mereka hanya seperti tokoh fiksi saja. Silaturahmi itu adalah Mas Aryo dan kawan yang coba menjemput kembali ya yang tertinggal ya, yang randinya itu terputus ya, yang sekian lama sudah terputus dan menjemput lagi. Itu kan masalah adab beda. Tidak akan mungkin seorang pendekar ya akan punya adat kalau enggak dipelajari dari awal. Jadi beliau adalah salah seorang peserta dari Jawa Tengah yang juga mewarisi silat yang lebih dominan yang diadopsi dari Minangkabau, di mana guru beliau sendiri pernah belajar ke Minangkabau yaitu daerah Kusini, daerah Pawut. Di Pawut ya, daerah ya? Pawut di tahun 1890 sampai 1900 gitu. Dan di sana nampak bahwa silat sebagai sebuah inspirasi yang sangat luar biasa. Silat itu sangat berkembang di daerah Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu. Bahkan pengikut dari Setiahati sekarang udah belasan juta gitu di seluruh dunia. Dan nampak inspirasi yang sangat luar biasa di sana dari silat. Jadi kita datang jauh-jauh dari Jawa, ingin mencari situs-situs guru kami, pendiri kami. Demikian. Mencari leluhur ya. Mencari leluhur. Kemudian yang kedua adalah kami ingin sebenarnya terang ingin ketemu guru-guru kami. Karena selain kami mengikuti silaturahmi, kami juga ingin ketemu dengan guru-guru. Jadi kami sampaikan bahwa Ki Setiahati itu hanya bunyi Datuk Rajo Batua. Ngertinya orang Jawa, Datuk Rajo Batua itu hanya orang Rafu. Padahal Datuk Rajo Batua adalah gelar ya Pak. Gelar. Yang mana Datuk Rajo Batua itu banyak sekali. Karena kami ingin minta bantuan dari IPCI Sumatera Barat, yaitu Datuk Rajo Batua yang mana? Datuk Rajo Batua yang memegang kepemimpinannya di Pawut antara tahun 1890 sampai dengan 1900. Datuk Rajo Batua yang mana? Karena mengerti orang Jawa, ya satu aja gitu. Padahal banyak sekali. Di rumah 50. Kalau tersebut di Luhak 50 itu dari mana? Nah ini namanya
Malin Marajo itu gelar. Iya. Dari Paulus. Silat tadi itu kan nanti ujungnya melahirkan seorang pendekar. Pendekar itu tidak harus hanya pandai berkelahi ya, moralitasnya harus juga berarti yang penting itu kalau di zaman kita itu seorang pendekar itu pasti dia menguasai ilmu agama. Kalau nggak mungkin buya ya atau kayak atau chef ya, minimal dia paham tentang agama, karena ending dari mereka mendapatkan gelar pendekar itu, kalau istilah kita itu khatam kajinya itu tadi sampai sejauh mana mereka bisa menguasai, memahami ilmu agama. Jadi bukan dia bisa mengalahkan sekian orang yang kita seperti itu ya. Nah ini yang wajib untuk kita ketahui. Nah di silat itu kita belajar tentang masalah kesabaran, di silat kita belajar tentang masalah insting, di silat kita belajar tentang masalah adab. Ya, untuk membuka silat aja kita sudah berhadapan dengan agama, doa ya, adab, hormat dan sebagainya ya. Itu menandakan bahwanya silat itu agung, luar biasa. Silat merupakan bagian utama di dalam dunia pendidikan klasik Minangkabau. Ketika kita belajar materi di atas surau, kemudian gerak langkah silat ini menjadi sarana mengaplikasikan pemahaman yang kita pelajari di surau. Jadi membentuk pemahaman secara cepat, kemudian menuntut kita memformulasikan pemahaman itu di dalam bentuk gerak sebagai sebuah inovasi karya untuk melatih diri sekaligus menata pemikiran sebagai bentuk perwujudan kepribadian Minangkabau. Jadi tradisi ini kenyataannya berapa dekade terakhir seolah-olah terkikis habis, dan beliau ingin sekali menerobos, menapah tilas konsep-konsep itu kembali, sehingga jati diri dari Minangkabau akan muncul kembali secara khusus di Sumatera Barat, Ibu ya. secara umum di nasional gitu. Kalau ini yang kita coba lahirkan terus, maka tidak ada satupun negeri kita ini yang ya ada kenakalan lah dan sebagainya, karena sudah ada patronnya. Nah, tadi kan itu membuktikan bahwasanya bila ini pendekar ya, pendekar itu punya adab, pendekar itu punya punya etika dan lain sebagainya. Maka beliau dan kawan-kawan itu punya kewajiban untuk bisa menelusuri ya silsilah dari sasaran beliau ya. Itu merupakan kewajiban walau bagaimanapun. Salah satu kewajiban anak atau generasi kita pada hari itu adalah bagaimana bisa melanjutkan silaturahmi guru-guru kita terdahulu. Itu kewajiban, itu juga datang dalam agama ya. Itu tidak hanya mendoakan guru kita selamat dunia akhirat, tidak ya, tapi juga merajut tali silaturahmi guru-guru kita. Salah satu bentuk tali silaturahmi itu adalah Mas Aryo dengan kawan yang coba menjemput kembali ya yang tertinggal ya, yang randinya itu terputus ya, yang sekian lama sudah terputus dan menjemput lagi. Itu kan masalah adab tidak akan mungkin seorang pendekar ya akan punya adab kalau enggak dipelajari dari awal. Itu salah satu bukti contoh ya. Oke Pak. Nah jadi banyak hal dan perlu tadi klarifikasi itu, tolong itu kembali diteliti kembali mungkin untuk pemirsa di rumah, bahwa tradisi juga masuk ke dalam IPSI, jangan dipisah. Nah itu. Nah Pak Supardi, bagaimana sih keinginan Bapak sebagai ketua IPSI ini di Provinsi Sumatera Barat, apa yang Bapak harapkan untuk ke depannya? Kita tentu berharap silat itu kembali menjadi kebutuhan. Dia tidak hanya sekedar aksesoris loh. Dia menjadi kebutuhan kita dan kebutuhan spiritual kita ya. Karena walaupun bagaimanapun nenek moyang kita sudah mempertimbangkan negeri ini merdeka tidak dengan senjata yang keren melawan Belanda dan Jepang. Tapi negeri ini merdeka di samping semangat orang tua kita dahulu itu melawan Belanda itu dengan silat, dengan bela diri, dengan siasat. Nah, dan siasat pun juga berjalan tentang masalah siasat.